Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa balik lagi? Kenapa kita harus memiliki kemampuan melakukan presentasi atau public speaking gitu ya? Kita sebutlah ya umumnya public speaking, secara khususnya presentasi. Contoh ini ya, tadi saya udah bilang di depan, saya akan ulang lagi. Nah, slide ini bisa menjelaskan apa yang tadi saya ulang di depan. Kenapa sih penting banget ngelakuin presentasi, penting banget punya kemampuan melakukan presentasi. Sebelah kiri Anda bisa lihat great public speaker is somebody who can present something greatly. Ya, seorang public speaker harus bisa punya kemampuan berbicara dan menyampaikan pesan dengan baik, in a great way gitu ya. Gitu. Nah, dia juga harus bisa mentransfer emotion. Nah, turun bawah sedikit, dia harus bisa mentransfer emosi karena tadi ruh dari sebuah presentasi itu bukan cuma materi yang keren dan data-data statistik, tapi emosi tadi. Saya berikan contoh misalnya gini. Bapak dan Ibu, Anda bisa lihat bahwa 3.000 orang setiap hari kehilangan pekerjaannya. Saya ulang, kehilangan pekerjaannya. Tidak mudah buat kita melakukan hal ini. Contoh ya, dengan saya memejamkan mata, dengan saya menurunkan tone saya, dengan saya melirihkan nada saya, itu adalah bagian dari emosi. Kalau saya cuma ucapkan gini aja, Bapak dan Ibu satu hari 3.000 orang kehilangan pekerjaan. Oh, it's just another statistic. Itu cuma data yang biasa terdengarnya. Ya, jadi itulah yang namanya emosi. Memberikan penekanan pada hal-hal yang penting untuk ditekan, gitu ya. Nah, tadi transfer emotion. Nah, habis itu emosi yang Anda sampaikan ini adalah satu kemampuan dari seorang great leader, gitu. What is a great leader actually? A great leader is somebody who can change perspective. Seorang yang bisa merubah pendapat orang, ya, dan akhirnya setelah berubah perspektifnya bisa menggerakkan manusia, bisa memotivasi mereka dan membantu mereka melakukan satu perubahan. Contoh, tadinya si pegawai-pegawai tidak bersemangat misalnya karena satu dan lain hal. Dia bisa merubah perspektifnya, si leader tadi, dengan kemampuan public speaking dia, dengan kemampuan dia presentasi, dia bisa mengambil teori atau mengambil satu cerita orang terkenal tentang keterpurukan, akhirnya dia bangkit dan sebagainya, dan disampaikan kepada pegawainya, 4.000 orang pegawainya langsung terbelalak dan seperti kayak kebakar gitu loh untuk melakukan satu perubahan. Nah, inilah kemampuan public speaking. So once again, great public speaker is a great presenter, ya, yang juga harus melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan dan bisa mentransfer emosi, ya, dan dia juga adalah seorang leader yang baik yang bisa merubah perspektif orang. Apa gunanya perspektif itu berubah? Supaya orang itu termotivasi, tergerak dan membuat perubahan, ya, membuat perubahan. Jadi intinya ketika dia ngomong semuanya berubah. Ketika dia ngomong ada impact. Ketika si presenter ini ngomong, ketika leader ini berbicara, ada impact atau hasil positif yang bisa dirasakan oleh orang yang menyaksikan dia bicara. Itu intinya. Seperti saya berharap juga apa yang saya sampaikan ini akan memberikan impact buat Anda yang sedang menyaksikan. Gitu ya. Itu kurang lebih teorinya. So pertanyaannya lagi nih. Banyak banget orang-orang yang ngelakuin presentasi itu menghabiskan waktu berjam-jam di atas panggung, 2 jam. Tapi sebenarnya orang gak dapat ide apa-apa. So this question is for you. Would you just stand an hour, get an applause, but people get nothing to bring home? Apakah Anda mau berdiri di depan panggung, menghabiskan waktu 1 jam, mendapatkan aplaus, keren, tapi orang pulang gak bawa apa-apa? Nah, tentunya Anda gak mau. Atau opsinya satu lagi nih. Ya, yang satu ini. Atau Anda mau berdiri di depan panggung, di atas panggung 20 menit, tapi Anda bercerita tentang apa yang Anda mau sampaikan dan orang pulang cuma 20 menit tapi orang pulang bawa suatu ide dan melakukan satu perubahan. Nah, ini yang dilakukan oleh para TEDx, TED presenter ya. Ini sebuah event dunia, event sharing dunia atau ideas worth spreading yang menarik nih ya. Disebutnya talks that will change your life. Nah, apakah Anda lebih memilih ini? Saya mau habiskan waktu 20 menit di atas panggung bercerita tentang ide saya dan orang pulang bawa sesuatu, bawa ide dan bersemangat gitu. Nah, tentunya kita semua sadar bahwa yang kedua lebih penting. Jadi presentasi itu nggak melulu lama-lamaan gitu ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu. Nah, tujuan dari ini semua adalah
kita bisa memberikan atau menciptakan special delivery. Apa sih special delivery itu? A presentation given with impact. Jadi poinnya adalah impact. Ya. Nah, kenapa penting banget menguasai kemampuan public speaking atau presentasi? Karena kita ingin create impact. Kita ingin menciptakan pengaruh positif buat orang lain.